Tolak bala pakai tato. Aduh. Makanya tegas Nabi mengatakan, la'anallah al-wasilah, Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut, wal mustausilah, yang minta disambung rambutnya. Dibahas tadi di awal kita. Nah, bahasan kita al-wasimata wal mustausima, perempuan yang suka mentato dirinya, atau dia mentato orang, atau dia minta ditato. Ini amal jahiliyah. Perempuan-perempuan jahiliyah. Laki-laki cari perempuan yang bagus agamanya untuk menjadi madrasah buat anak-anaknya. Sekarang tato kontemporer. Ya, kalau orang yang bagus agamanya udah tahu tato itu haram, maka menyerupai tato juga bakal haram. Dia gak bakal mau. Banyak orang perempuan tuh nikah dibikin tato-tatoan di tangannya. Ya mungkin bukan tato asli kontemporer. Ya nggak masuk kategori tato yang asli yang dilarang ya. Tapi kan menyerupai yang diharapkan. Sama laki-laki suka tanya, Ustadz, kita pakai cincin boleh gak? Boleh. Kalau emas ya gak boleh, haram. Kalau sepuh emas gimana, Tat? Saya bilang, kalian nih gimana sih? Udah tahu jelas apa namanya? Memang emas tuh haram. Ngapain diserupai? Gitu. Tuh kan baru ada yang nanya tuh. Kalau henna gimana, Ustadz? Tuh kan, ya boleh, karena bukan tato permanen. Cuma Ustaz sarankan, kalau tato haram, ya ngapain ditiru-tiru walaupun pakai henna, walaupun pakai cat air atau pakai apa. Udah tahu dilarang, ya udah jauhkan harusnya. Nggak pede sama bersih tangan emang. Pola hidup bersih terapkan, jadi kita percaya diri nanti insya Allah. Ya, Masya Allah. La'anallah al-wasimata wal mustausimah. Jadi mutlak ya, di sini dijelaskan bahwa Allah melarang tato. Bahkan nggak tanggung-tanggung larangan itu dengan bahasa la'an Allah, kata Nabi. Allah melaknat. Silakan yang mau dilaknat monggo lah ya. Atau mau belajar dilaknat pakai yang kontemporer kali ya. Pakai yang kontemporer. Waduh, Masya Allah. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Masya Allah. Sangat disayangkan sekali nih. Padahal tidak seperti itu harusnya ya. Masya Allah. Taib. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasul pernah bersabda, yaqulu la'anallah al-mutanammisat wal mutasimat wal mutafallijat allati yughayyirna khalqallahi azza wa jalla. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, dikatakan Nabi pernah bersabda, yaqulu la'nallah, Allah melaknat. La'nallah, yaqul dikatakan la'nallah, Allah melaknat. Al-mutanammisat, wanita-wanita yang mencabut bulu alisnya. Wal mutashimat, yang menato tubuhnya. Wal mutafallijat, yang mengikir giginya. Allati yughayyirna khalqallahi azza wa jalla, yang memang mereka sengaja telah mengubah ciptaan Allah. Enggak ridho dengan penampilan yang sebenarnya. Ya. Nabi ngomong langsung nih, berarti zaman dulu nih banyak perempuan-perempuan kayak begini. Nah, kalau udah tahu informasi kayak gini, para perempuan jangan diterabas. Alhamdulillah, bersyukur. Cantik itu nggak perlu melanggar syariat. Ya. Cantik itu ketika kita mempercantik hati kita, membaguskan batin kita, itu yang dikatakan cantik. Ya. Bukan malah melanggar, bukan. Terus buat apa? Makanya konsekuensi syahadat ketika mengatakan wa anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad hamba dan rasulnya, ditegaskan banget itu. Pegang nih 4 syariat kalau sudah mengatakan Muhammad Rasulullah. Tolong, yang pertama taati perintah beliau. Yang kedua menjauhkan larangan beliau.
Yang ketiga, mempercayai yang beliau kabarkan walaupun sifatnya gaib. Dan yang keempat, tidak beribadah kecuali mencontoh beliau. Jadi tegas ya. La tasmina wa la tastausimna. Jangan menato tubuh, jangan minta ditato. Hati-hati ini larangan Nabi. Al-wasilata wal mustausila wal wasima wal mustausima. Tentang menyambut rambut, meminta disambung rambutnya, menato tubuh dan meminta ditato tubuhnya. Hati-hati nih. Udah jelas larangannya, sudah jelas. Jangan diterabas. Keburukan bakal terjadi nantinya. Wa iyadzubillah wa na'udzubillah. Kemudian yang terakhir bahasan kita pada bab pelanggaran dalam perhiasan dan dandan ya, ini yaqulu la'anallah al-mutanammisat, dikatakan bahwa Nabi bersabda Allah melaknat wanita yang mencabut bulu alisnya ya. La'anallah al-mutanammisat, tolong perempuan yang masih suka nyukur-nyukur alis, nyabut-nyabut alis pakai benang apa, udah tobat, takut sama Allah. Ya, jangan. Nah, kalau kamu sudah dilaknat, nggak ada kebaikan ke depannya nanti. Yang berumah tangga jadi nggak baik, ada masalah terus, pendidikan anak juga nggak bener, iyalah. Wal mutashimat, yang menato tubuhnya, udah. Nggak usah, hidup bersih tuh enak. Menyerupai yang dilarang tuh ya jangan kalau hidup, kalau bisa. Ya. Wal mutafallijat, gigi kalau pakai kawat gigi dirapihin, ulama masih nggak nyalahin. Tapi kalau udah merubah dikikir giginya gitu ya, supaya kelihatan rapi, bagus. Aduh, kok sekarang kan ini dandanan ini kan orang kiblatnya kan pakai Korea tuh, yang jelek disulap jadi bagus, dari mulai kamera sampai kosmetik. Udah, kita jangan ikut-ikutan. Kita orang Islam punya karakter sendiri. Jangan tasyabbuh bil kufar. Nabi mengatakan man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai satu kaum yang jelas dilaknat oleh Allah, maka tergolong kaum yang dilaknat tersebut. Emang Islam gak ngajarin dandan, berpenampilan rapi ya. Ya suami yang nyuruh tat, makanya nikah sama lelaki yang ngerti agama. Perempuan jangan matre, jangan cuma nyari harta. Lihat kamu bakal dibimbing. Yang bimbing kamu siapa? Bagus gak agamanya? Hidup cuma sebentar kok, mati-matian buat urusan dunia sampai melanggar syariat, bahkan menghalalkan yang diharamkan, rugi. Emang mau berapa tahun lagi umur kita? Ya paling 2-3 kali pemilu. Meninggal membawa aib telah melanggar syariat, sementara larangan sudah jelas, perintah sudah jelas. Ya jangan. Allati yughayyirna khalqallahi azza wa jalla, mereka yang suka merubah takdir Allah. Jangan ya, itu penampilan. Nah, ini kalau mau lebaran nanti berkaitan sama apa ya, perabotan rumah tangga. Nih kita nyuguhin orang kue, makanan, pakai piring, pakai gelas juga. Tolong diperhatiin nih perempuannya. Di sini sih ada bahasan nih, bahasan tentang makan minum dengan menggunakan bejana dari emas dan perak. Jangan mentang-mentang ohang kaya, bisa beli emas beli perak semaunya, ohang kaya. Dia buatlah piring emas, sendok perak, piring perak, wah masya Allah. Majang piring, sendok emas, sendok perak, jangan. Astagfirullah, quwwata illa billah. Di antara hal yang diharamkan syariat yang sering dilakukan oleh sebagian wanita, makan dan minum dengan menggunakan bejana dari perak dan emas, atau menggunakan ornamen-ornamen yang dilarang. Ada lukisannya, ada gambarnya. Tuh kalau cangkir sama tatakan ada gambar orang Belandanya tuh, gambar orang Inggris ya kadang-kadang. Mangkok ada gambar ayamnya tuh, aduh ya. Ini semua dilarang. Nggak ada keberkahan pada makanan yang kita makan nantinya. Ya. Hati-hati membelikan model-model makanan anak juga tuh, ada kayak model nugget gitu tuh, ayam-ayaman dibentuk, dipres jadi kayak ayam, kayak apa, nggak boleh. Ya, permen-permenan dibentuk kayak makhluk, itu nggak boleh sudah ya. Nah kalau di sini mutlak
Jangan terpancing dengan fitnah dunia sampai pengen dipandang orang yang kaya, celebrate, ya berusaha untuk membuat sesuatu yang wah di rumah. Ya, makan, minum, pakai gelas, pakai piring, pakai sendok, perak, emas itu diharamkan, nggak diperbolehkan itu ya. Ya akhirnya dia bermaksiat kepada Tuhannya, Rabb semesta alam. Inilah yang sering mereka pamerkan dan banggakan kepada wanita lain. Dulu istri Nabi yang namanya Ummu Salamah pernah meriwayatkan bahwa dia pernah mendengar suaminya Rasul bersabda, "Alladhi yasrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Orang yang minum dengan menggunakan bejana perak maka perutnya akan bergemuruh seperti suara neraka jahanam. Wow, bayang. Bakal nggak nyaman badannya. Nggak ada sehat-sehat. Padahal kita tahu kita makan buat sehat kan. Untuk menegakkan tulang ekor kita biar bisa ibadah. Makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ya. Dijelaskan sama Nabi, Salamah sampai ke kita, dia mendengar langsung. Alladhi yasrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batni nar jahannam. Orang yang minum dengan menggunakan bejana perak maka perutnya akan bergemuruh seperti suara neraka jahanam. Bahaya sekali. Ya, kemudian hadis terakhir dari sahabat Uzaifah ibn al-Yaman diriwayatkan bahwa ia mengatakan sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kami mengenakan kain sutra ad-dibaj dan minum dengan menggunakan bejana emas dan perak. Lalu beliau bersabda, itu semua adalah untuk mereka orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat nanti kelak. Nah, jadi saking pengennya manusia bangga punya piring emas perak, sendok emas perak, gelas emas perak, ya udahlah, itu buat mereka orang-orang kafir di dunia. Buat kita orang Islam nanti Allah bakal kasih itu semua di akhirat nanti insyaallah ya. Masya Allah ya, mudah-mudahan ini membuat kita ini terinspirasi nih untuk tidak melanggar syariat. Ya, silakan perempuan berdandan boleh. Tapi tolong jangan sampai melanggar syariat. Bersolek, memamerkan kecantikan silakan, cuma jangan menghalalkan yang diharamkan. Jangan membuka aurat di hadapan orang lain meskipun di hadapan kaum wanita lain, jangan ya. Melepas baju bukan di rumah suaminya, jangan. Menghabiskan waktu untuk memburu model pakaian terbaru, jangan. Meniru para wanita kafir dan fasik, pengen diserupai mereka, jangan ya. Kita punya karakter sendiri orang Islam ini. Memakai pakaian popularitas, pakaian kebanggaan, pakaian celebrate, jangan. Berhias dan berpakaian dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Bukan cuma buat dirinya, buat anak perempuannya juga sama, dilarang. Jangan, nah, jangan gitu lah. Ini nggak boleh, nah, haram hukumnya. Memakai wangi-wangian ketika keluar rumah jangan, di rumah boleh. Jangan disemprot, dipopiok, diguyur boleh kalau di rumah. Ya. Kemudian bergaya seperti laki-laki dan meniru kaum lelaki nggak boleh, jangan. Jangan dandan hampir mirip sama laki-laki, jangan. Ya. Buat ubanan disemir warna hitam, jangan. Ya. Perempuan senang warna kuning. Perempuan sekarang tuh senang dikuning-kuningin. Aduh, kalau kuning kan orang Belanda, situ kan orang Timur, Masya Allah, sampai kayak bulu jagung, banget. Aduh, lakinya belum tentu demen, dianya aja bergaya pengen kayak cover girl. Ini kayak cover travel, tahuan bagus, ada manfaatnya. Ya, jangan, suaminya belum tentu demen, suaminya, waduh, perasaan dulu saya nikah sama orang Indonesia, ini kalau jadi Belanda ini, nah. Ya memang dalam Islam boleh menyemir selain warna hitam, tapi kan buat yang udah ubanan. Kalau yang belum ubanan gimana? Udah deh, ya. Mendingan ongkos nyemirnya dipakai buat beli semen, bantu masjid lagi dibangun. Ya, tawan manfaat.
Mencabut uban nggak boleh. Semir pakai warna lain selain hitam boleh tuh ubannya. Menyambung rambut udah dibahas tadi, jelas. La'anallahu al-wasila wal mustausilah. Dilaknat sama Allah itu. Perempuan yang suka nyambung rambut ya, atau minta disambungkan rambut. Ini yang paling banyak nih ya. Yang ke-57 tadi apa? Mencabut alis. Pengen dipandang biar bagus. Aduh, bagus menurut siapa? Kalau bagus menurut manusia, tiap tahun bisa berubah gaya. Tapi kalau bagus menurut Allah, kita nggak banyak gaya lah. Memanjangkan kuku, nyambung kuku. Oh, apalagi kalau pengantin tuh. Kukunya sampai kayak buku bergambar. Dilukis macam-macam. Yang kanan bacanya selamat nih datang para tamu. Ucapan selamat datang di kukunya. Bertato juga jangan, sudah ya. Dan yang terakhir kita bahas tadi, jangan makan minum pakai bejana perak atau bejana emas. Wallahu a'lam bishawab ya. Her, insyaallah mudah-mudahan manfaat yang disampaikan. Kali ada pertanyaan bro di IG maupun di YouTube, silakan. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana hukumnya memakai henna di tangan biasa pada acara walimah atau nikahan dan digambar alisnya? Jazakallah khair Ustaz. Ya sebenarnya sih halal-halal aja, itu kan bukan tato permanen kan. Boleh-boleh aja, nggak ada masalah ya. Cuma tadi yang sampaikan, kalau di Islam dilarang mentato, jangan serupain sesuatu yang dilarang harusnya kali ya. Kalau dijelas memang nggak boleh mentato, ya tato kontemporer ya dihindari kalau bisa. Itu kan pengen dipandang bagus, bukan seperti wanita muslimah gitu. Ya halal, nggak apa-apa, mubah. Cuma menjauhkan lebih baik lah ya, karena nggak ada manfaatnya Pak ya. Nah. Ustadz, boleh nggak wanita pakai celana panjang bahan yang longgar Ustaz? Kulot maksudnya. Ya. Kalau buat keluar rumah nggak boleh ya. Membentuk tubuh. Dalam rumah mah terserah. Mau dibolak-balik pakai juga boleh, perempuan mah di rumah. Ya ini kan perempuan kan banyak larangannya kalau keluar rumah sebenarnya. Dalam rumah mah aduh, boleh-boleh aja. Jangan pakai yang longgar, pakai yang ketat aja diperbolehkan di rumah, nggak ada masalah. Allah. Nah, Ustadz, kalau perempuan sengaja diwarnai rambutnya gimana hukumnya? Ya selama memang bukan warna hitam boleh, ulama nggak menyalahkan. Cuma kan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi gitu loh. Bentuk kesempurnaan Islam seorang ketika meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat gitu loh. Manfaatnya apa dulu nih? Kalau nggak ada manfaatnya ya ngapain? La haula wala quwwata illa billah. Naam, baik. Ustaz, bagaimana menasihati dan nggak bikin dia kecewa adik ipar pakai bulu mata palsu, bertabarut rambutnya dipirangin, selalu ikutin gaya tren? Ya udah ngomongin baik-baik deh, kalau dia orang Jakarta paling enak bahasa ini tuh. Oh tuh mata pakai talang air gitu kan. Wih, ada orang Belanda baru nih, Masya Allah. Udah kamu cantik kan, nggak diginiin lah, coba deh apa adanya. Wow, tuh kan apa, bisa lah dengan gaya, diingatkan. Atau sekalian sampaikan dalil, menyambung bulu kan nggak boleh. Bulu mata palsu kan nyambung bulu masuknya itu kan nggak boleh. Nah, oh iya, dubillah wa na'udzubillah. Nah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika saya punya calon istri bertato di tangan? Bagaimana kewajiban saya setelah menjadi istri? Apa tato menghalangi sahnya mandi junub? Iya, kalau dia bisa dihilangkan itu yang paling utama. Hilangkan, kecuali kalau dia nggak sanggup dikembalikan hukum ke Allah ya, makanya carilah perempuan yang betul-betul ya tidak memiliki hal-hal yang dilarang oleh Allah lah yang paling enggak ya. Wallahu a'lam. Nah.